Masih banyak PR-nya untuk merubah-rubah settingan biar lebih cakep lagi ya, biar wattmeter bisa kita taruh nggak terlalu padat. Oke guys, sesuai dengan pari rimbon, instruksinya seperti ini ya. 4 sel 1 2 3 4. Ini juga udah kita nomerin 1 2 3 4. Kita cekidot dulu nih. Aduh, kabel dari BMS udah bener nggak? Hitam ke sel 1 minus, M 1 nya ke sel 1 plus, M2 ke sel 2 plus, M3 ke sel 3 plus, dan M4 ke sel 4 plus. Dari pagi rebahan liatin YouTube, liatin tutorial masang BMS. Oke, kita akan coba pasang kabel setelah mengamati berbagai macam tutorial di YouTube. Untuk pasang BMS 4S ternyata ya agak gampang-gampang susah gitu ya. Karena kita masih pertama kali masang BMS, jadi ini sampai dibikin gambar seperti ini saya takut kebalik nih. Jadi di BMS itu ada, taruh dulu sini ya. Nah seperti ini nih. Jadi ada kabel yang ini B minus. B minus ini berarti nyambung ke kutub minus baterai. Kemudian yang atasnya juga ada P minus. Nah P ini apa ya? Power atau apa ya? Jadi dua-duanya si BMS ini sebetulnya alurnya tuh nyambung ke kutub minus semua nih dari sistem PLTS kita. Nah, ini yang suka bingung ya. Kita menganggap yang satunya jadi plus gitu. Jadi nanti saya sambung. Tapi saya udah sambung dulu ke terminal ini karena nggak punya double tip, jadi ya saya sambung ke MC bin. Ini amburadul banget ya. Nah si BMS ini ada 1 2 3 4, ada 5 kabel ya. Ini 1 kabel hitam dan 4 kabel merah. Nah seperti gambar ini nih. Ada H, hitamnya 1, M1 sampai M1, M2, M3, M4. Itu merah 1, merah 2, merah 3, merah 4 gitu. Jadi nanti hitam dan merah yang pertama itu nyambung ke sel baterai yang pertama, ke keping baterai yang nomor 1 tuh. Jadi kalau kita main 4S berarti ada 4 baterai, 1 2 3 4. Nah 2 kabel yang merah hitam itu akan nyambung ke keping nomor 1. Yang merah satunya ke kutub plusnya, yang hitam ke kutub minus. Yang merah 2 nanti nyambung ke merah 2 nyambung ke kutub merah sel nomor 2. Kemudian kabel merah 3 nyambung ke sel positif yang sel ketiga juga ya. Kemudian yang merah 4 yang terakhir itu nyambung ke kutub positif sel nomor 4. Demikian. Nah nanti yang B minusnya, B minus itu nyambung ke kutub minus si sel 1 barengan dengan kabel hitam. Nah jadi nanti ada seperti itu. Kabel plusnya berarti itu untuk kutub positif, yang minus kutub negatif. Kira-kira seperti itu.
Nah, ini kalau malam uji coba pertama malam tadi bisa kita sedot 200 watt hours. Apakah bisa lebih banyak lagi kalau posisi masih banyak PR-nya untuk merubah-rubah settingan biar lebih cakep lagi ya, biar wattmeter bisa kita taruh nggak terlalu padat. Selamat pagi menjelang jam 6 pagi. Ternyata di cell meter posisi baterainya tinggal 30%. Dengan beban lampu outdoor sekitar 33 watt. Kalau kita cek total pemakaian di smart plug ini sekitar 200 watt hours. Nanti besok kita coba pakai wattmeter yang putih, karena seingat saya sih kalau pakai wattmeter putih itu bisa 400 ya, 400 watt hours. Kenapa yang ini cuma 200-an? Siapa yang kurang presisi? Cuma masalahnya ini ngejedut jadi harus agak dinaikin nih si MCB rada ke atas biar nanti posisi wattmeternya bisa terpasang. Nah, ini bongkar-bongkar tahap kedua. Yang keduanya adalah panel 200 watt peak. Tanda tanya apakah terlalu banyak kalau bebannya masih seperti ini ya. Kemarin produksinya 250 watt hour, ngisi sampai 14 volt. Nah, apakah 100 Ah ini kapasitasnya berapa sih sebenarnya gitu ya. Dengan posisi SOC-nya tinggal 30%, ini bisa kita sedot sampai berapa? Itu pertanyaan kalau kita gunakan di malam hari. Kalau cuma 200-300 apakah itu wajar untuk aki 100 Ah lithium PO4? Kalau yang aki biasa, nah itu perlu 4 aki untuk bisa kita sedot 400 watt hour sampai DOD-nya di batas 50%. Tapi kalau pakai lithium, DOD-nya masih bisa kita sedot dengan load yang sama, masih di atas batas DOD 20% ya kalau lithium nih. Oke, sekarang sudah proses charging, jadi dari sini bisa kita matikan saja. Sip, udah langsung naik di 32. Pengamatan malam pertama, ngamatin input dan output dari baterai DIY LiPo4 dengan BMS 20 ampere. Oke, on progress udah naik 49% dari 48 tadi ya. Berarti work, running well. volt 93%, produksinya sekitar 275 watt hour. Nah, ini karena controllernya belum di upgrade untuk setting baterai lithium PO4, jadi kalau udah di atas 90% ini bakal cepet naiknya ya. Ini tadi saya cek masih di bawah 90%, sekarang udah 94%. Nah, nanti dia ngedrop bakal ke baterai yang Li-ion. Kalau udah posisi
mau penuh. Biasanya indikator di sel meter loncat sendiri ya. Kita cek selnya 92, maksimal minimalnya. Nah ini udah tinggi banget ya, 0,2. Nah ini kalau kita charging terus pakai controllernya yang bukan lithium, jadi remnya bakal ngegas terus, sehingga nanti selisihnya ini akan naik ya. Ada satu sel yang over. Nah sekarang turun lagi selisihnya. Kita nyalakan beban dulu ya. Ini beban lampu, atau jangan inilah, pakai ini aja ya, pakai kita pindah. Oke, nyalain dari sini. Bismillah. Lampu belajar. Oke, biar agak terserap dulu sehingga voltage-nya agak turun dan selisihnya kita turunkan. Nah jadi idealnya sih ini dijaga jangan sampai lebih dari 14 atau 13, berapa ya, 13.6 apa 13.8 katanya gitu ya, biar tidak over voltage. Nah gimana caranya, katanya di setting manual. Sayang saya nggak punya MT50, jadi uji cobanya ya kayak gini aja. Ini karena panelnya 200 watt peak jadi terlalu besar. Mungkin kalau cuma 100 Ah cukup pakai 100 watt peak saja, mungkin udah imbang ya. Atau pakai yang 60 watt peak kalau cuma buat menjaga voltage-nya di bawah 14 volt, mungkin itu lebih ideal.